Ya, kembali di segmen Market Plus di Power Breakfast, pemirsa ada beberapa agenda ekonomi yang mungkin Anda cukup tunggu di hari ini. Di antaranya adalah mengenai PDB dari Singapura yang akan rilis hari ini, kemudian juga mengenai IHK dari Malaysia. Kemudian agenda dari emiten dari dalam negeri pemirsa ada ABDA, AMRT, kemudian ada BBKP, BNBA, CINT pemirsa, film, kemudian ada HEAL atau HEAL, INTP, MERK, MGRO, MIDI, dan PH. Ini sekitar 12 emiten yang kami rangkum akan melaksanakan agenda RUPS, dan ada IFIS, pembayaran dividen tunai, kemudian ada IRA, pembelian saham kembali ataupun buyback. Seperti informasi bisa Anda saksikan di layar untuk agenda pada 25 Mei 2022 ini. Dan langsung saja pemirsa, kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber pada kesempatan pagi hari ini, ya tentunya dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Ada Pak Mino, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Pak Mino. Selamat pagi Mas Vicky. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Plus. Pak Mino, kalau kita lihat sentimen resesi yang masih membayangi pasar global, sejauh mana ini kemudian diterjemahkan oleh pelaku pasar dan juga ini tercermin dari pergerakan IHSG di hari ini, Pak Mino, secara proyeksi? Ya, kalau untuk kekhawatiran terkait resesi memang beberapa waktu yang lalu cukup berpengaruh ya ke market kita, tapi kelihatannya saat ini pengaruhnya udah semakin minimal ya. Dalam artian mungkin untuk perdagangan hari ini sendiri kekhawatiran terkait resesi itu tidak akan terlalu berpengaruh banyak gitu Mas Vicky. Oke, tetapi kalau di global sendiri ataupun di luar Indonesia, khususnya bursa Asia kan juga dinilai terpengaruh nih dampak dari resesi global. Sebenarnya apa sih yang membuat resesi global ini makin nyata tampaknya saat ini, Pak? Ya, memang untuk potensi resesi global ya, salah satu pemicunya adalah terkait dengan tingginya angka inflasi gitu, dan inflasi ini sendiri kan berdampak pada penerapan kebijakan moneter ketat dari masing-masing bank sentral, salah satunya adalah The Fed ya, yang diperkirakan itu akan menekan ekonomi mereka gitu karena terlalu agresif. Tapi memang itu adalah pilihan yang mungkin harus diambil, karena kalaupun misal tidak agresif kemudian inflasi dibiarkan tinggi, itu juga dampaknya akan sama aja, yaitu berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat dan ujungnya adalah pelemahan ekonomi gitu Mbak Prisa. Oke, Nah kalau untuk secara global sendiri memang kan kita terkoneksi dengan perdagangan ya. Jadi kalau misalnya ada ekonomi suatu negara mengalami resesi, tentunya ini akan menjalar ke negara-negara lain lewat perdagangan internasional. Nah, kita memang dengan Amerika misalnya itu mempunyai hubungan dagang yang cukup erat ya. Bahkan Amerika merupakan partner dagang terbesar kedua ke kita. Tapi secara umum untuk net ekspor sendiri itu porsi terhadap GDP kita hanya sekitar 10% ya. Jadi ada dampak negatif tapi tidak akan terlalu besar karena ekonomi kita lebih dipengaruhi oleh konsumsi domestik yang porsinya sekitar 50% lebih gitu. Oke. Ya, hasil dari rapat Dewan Gubernur kemarin memutuskan bahwa BI rate begitu ini tetap ada di 3,5%. Sejauh mana Anda melihat ini memang sebagai sebuah kebijakan yang tepat menyikapi tren ataupun mungkin hal yang kemudian terjadi di global, Pak Mino? Ya, memang kondisi kita sendiri cukup berbeda ya dengan negara luar. Misalnya kalau tadi di luar karena inflasi tinggi, bank sentral masing-masing negara itu menaikkan suku bunga. Nah di kita kan inflasi relatif masih cukup terkendali ya, masih sesuai dengan target APBN di kisaran 3% plus minus 1%, terakhir di 3,47. Kemudian rupiah kita juga relatif cukup stabil ya di 14.600-an. Jadi itu dilihat BI sebagai modal yang cukup kuat ya untuk tentunya mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% untuk membantu proses pemulihan ekonomi domestik ya. Karena instrumen moneter ini merupakan salah satu tools untuk ikut mendorong proses pemulihan ekonomi gitu Mbak. Berbicara mengenai pemulihan ekonomi, tadi kan kita membahas mengenai
kondisi dari bayangan resesi global karena inflasi yang tinggi. Dan dari data yang kami himpun memang dinilai oleh sejumlah pengamat mancanegara ya bahwa ataupun hedge fund manager yang mengatakan dengan inflasi yang tidak terkendali, kenaikan suku bunga yang agresif oleh Federal Reserve adalah satu-satunya cara untuk menjinakkannya. Berarti kalau misalnya The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga akan terjadi resesi. Tapi kalau tidak menaikkan suku bunga, inflasi akan semakin bergejolak. Seperti itu, Pak Mino. Ya, jadi kan untuk inflasi saat ini kan dipengaruhi oleh sisi supply ya. Jadi karena ada gangguan pasokan, harga komoditas naik dan itu menimbulkan inflasi. Nah, salah satu caranya untuk mengendalikan inflasi adalah dengan mengendalikan dari sisi permintaan. Caranya apa? Yaitu dengan mengetatkan kebijakan moneter gitu. Nah, kalau misalnya tidak dinaikkan ya tentunya inflasi akan semakin parah ya. Dan itu ujungnya akan sama, itu akan menekan ekonomi gitu, baik diterapkan kebijakan moneter atau tidak. Tapi dengan penerapan kebijakan moneter itu boleh dibilang itu dampaknya akan lebih terukur ya ketimbang misalnya bank sentral itu tidak melakukan apa-apa gitu, Prisa. Jadi inflasi itu memang dampaknya negatif untuk ekonomi gitu. Apa yang menurut Pak Mino masih dinantikan oleh The Fed sehingga tidak melakukan kenaikan suku bunga untuk saat ini? Ya sebenarnya kemarin kan udah terkonfirmasi ya, The Fed udah naikin 50 basis point, kemudian kemungkinan juga bulan depan ada meeting juga akan naik lagi, tapi kenaikannya sudah diyakinkan juga tidak akan lebih dari 50 basis point. Dan ini mengindikasikan bahwa ya memang kebijakan moneter ketat ini akan dampaknya juga akan menekan pertumbuhan ekonomi, tapi lebih terukur gitu, Mbak Prisa. Baik, Anda tadi menyampaikan bahwa memang secara indikator-indikator Indonesia memang masih belum perlu menyamakan strategi kebijakannya begitu ya. Karena Indonesia kemudian nilai tukar rupiah, kemudian juga inflasi juga ini nampaknya masih belum terlalu perlu disikapi dengan kebijakan-kebijakan yang mengikuti apa yang dilakukan oleh global. Tapi Presiden Jokowi menyampaikan bahwa memang ada ancaman kenaikan dari bahan pangan sendiri. Seperti kita tahu kita juga menjadi importir dari gandum begitu, dan nampaknya ancaman kenaikan harga gandum juga ini mengancam dan ini akan berdampak kepada inflasi. Secara proyeksi ke depan apa yang Anda lihat sebetulnya Pak Mino? Apakah nanti kemudian Indonesia akan menerapkan ataupun Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh The Fed? Ya, sebenarnya dari sisi inflasi memang dari harga pangan mungkin tidak terhindarkan ya, terutama untuk produk-produk yang diimpor dari luar, bukan produksi dari dalam negeri. Nah, salah satu komponen yang paling berkontribusi terhadap inflasi sendiri di dalam negeri adalah terkait dengan harga BBM ya. Tapi kan pemerintah udah memastikan bahwa tahun ini tidak ada kenaikan harga BBM karena kompensasi subsidi udah dinaikkan. Itu juga ditunjang oleh APBN kita yang cukup baik ya. Bahkan terakhir kita mengalami surplus primer gitu. Nah, ke depan memang tadi ya untuk harga pangan mungkin tidak terhindarkan, tapi saya pikir inflasinya masih akan tidak seperti yang terjadi di luar negeri gitu, Mas Andrian. Oke, jadi masih akan cukup stabil ya Pak Mino ya untuk inflasi di dalam negeri dengan sejumlah bauran kebijakan yang dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga. Oke, ya, bagaimana dengan peluang rebound IHSG yang kemarin ini bertahan, proyeksi berikutnya akan seperti apa? Ya, ini cukup menarik ya. Setelah kita libur, kemudian indeks kita mengalami aksi jual yang cukup besar ya, terutama dari investor asing. Tapi belakangan investor asing mulai net buy ya, artinya ini tekanan terhadap indeks juga udah mulai mereda. Kemudian ada beberapa sektor juga yang rebound. Jadi dengan berbagai data makroekonomi yang cukup positif ya terakhir yang dirilis, saya pikir ke depan ya indeks kita masih akan konsisten ya untuk kembali rebound dari posisi terendahnya sejak dibuka sejak liburan kemarin gitu, Mbak Prisa. Berarti ada support mungkin dan juga tahanan dan juga peluang kenaikan yang bisa menjadi acuan saat ini dari Indo Premier untuk IHSG. Kalau untuk hari ini sendiri kita proyeksikan indeks akan bergerak bervariasi cenderung menguat dengan support di 6860, resistnya di 6970.
Baik, Oke. ya seperti yang Anda kemudian tadi sampaikan bahwa memang ada peluang ya sih untuk melanjutkan rebound-nya. Tentu saja ini akan berimplikasi kepada sektor-sektor yang mungkin menarik untuk kemudian dikoleksi begitu ya, apakah secara jangka pendek ataupun jangka panjang.